سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin beriman yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang yang tidak pernah pandang sayang, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah dikasih, yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun dalam suasana yang tidak mendukung dengan cuaca yang hujan, namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melangkahkan kita bersama menuju Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai, yaitu dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu dalam rangka sholat. Dalam kesempatan pengajian malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah judul menjaga ketakwaan pasca Ramadan. Menjaga ketakwaan pasca Ramadan. Pada kesempatan ini yang pertama saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan sungguh-sungguh menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang sejati. Coba kita lihat Al-Quran surat 49 ayat 13. Di dalam Al-Quran surat 49 ayatnya ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Tapi ingat kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, karimun mulia, akram paling mulia, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu indallah, si Allah, atqakum, orang yang paling taat, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berhati-hati. Ternyata ketakwaan yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang paling mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keberkahan, bulan
bulan yang penuh rahmat Allah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan, baru berlalu meninggalkan kita. Agar kita tidak termasuk orang yang paling rugi, tidak termasuk orang yang aksar. Apa Pak aksar? Aksar itu khosirun rugi, aksar orang yang paling rugi. Agar kita tidak termasuk orang yang paling rugi, ya, maka hendaknya berupaya dengan sungguh-sungguh melanjutkan semua amal soleh yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan. Apa Pak? Amal soleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan, yang pertama ibadah sahur. Maka begitu kita selesai melaksanakan ibadah sahur Ramadan, berlanjut kita melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Selesai melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, kita lanjut melaksanakan Senin Kemis. Kita lanjut melaksanakan saum bid. Saum bid itu ya saum tanggal 13, 14, 15. Hadirin berbahagia. Yang pertama, jadi melanjut. Karena salah satu penyebab seseorang termasuk orang yang aksar, kenapa Pak? Tidak berlanjut. Apanya? Amal solehnya mandek Pak. Selesai Ramadan sudah selesai. Apa yang selesai? Tahajudnya selesai, tarawihnya selesai. Artinya begitu selesai tarawih langsung bertahajud. Selesai ibadah sahur Ramadan langsung puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi berlanjut Pak. Jadi kesolehannya nggak mandek, ahlullohnya nggak mandek. Ada yang berbahagia. Kenapa? Karena begitu selesai Ramadan, sholat berjamaahnya berputus perjalanan. Artinya tidak berlanjut Pak. Berjamaahnya tidak berlanjut, tadarusnya tidak berlanjut, saum Ramadannya tidak berlanjut, tarawihnya pun tidak berlanjut. Itu adalah orang yang paling tinggi. Maka di sini hendaknya berupaya melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah biasa dilakukan secara Ramadan. Saat ini kita memasuki bulan Syawal. Apa Syawal? Syawal itu bulan peningkatan. Satu, Syawal itu peningkatan. Yang kedua, bulan Syawal itu bulan pembuktian. Pembuktian apa nih coba? Pembuktian keimanan kita. Pak, setelah motor itu diservis, turun mesin, apakah terbukti semakin jelek? Apakah terbukti semakin bagus, Pak? Ya. Hadirin berbahagia. Jadi bulan Ramadan itu bulan Syawal merupakan bulan peningkatan. Saya membaca alamatul makbulu, ciri-ciri ibadah saum yang dimakbul, diterima oleh Allah adalah setelah selesai Ramadan itu khairun minha. Jadi bulan Syawal itu keberadaan kita lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Jadi selesai Ramadan itu meningkat. Meningkat apanya? Meningkat amal solehnya. Selain meningkat, terbukti Pak. Hadir berbahagia pembuktian iman. Yang pertama, coba kita lihat Pak, di surat 49 ayat 14. Bulan Syawal adalah bulan pembuktian keimanan seorang. Pembuktian. Surat 49 ayat 14 dan 15. Betul nggak coba? Silakan kalau dibaca harus emang sebelum menurut pembuktian.
kepada orang yang barusan mengucapkan kalimat amanah, sampaikan, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, bukan kalimat amanah yang harus kalian ucapkan, tapi walakin qulu, tetapi ucapkan oleh kalian aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman, karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Iman itu belum terbukti. Wa in tuti'ullah, jika kamu taat kepada Allah, taat melaksanakan perintah Allah, taat melaksanakan perintah Rasul, taat menjauhi larangan Allah, taat menjauhi larangan Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'an, Allah tidak akan menyepelekan keimanan kamu sedikit pun. Allah tidak akan menyepelekan, tidak akan menganggap remeh, tidak akan menganggap sepele, tidak akan menganggap kecil keimanan kamu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu mana? Alladzina amanu billahi wa rasul, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Summa lam yartabu, mereka tidak pernah bimbang. Tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu. Ustaz, saya tahu itu yang benar. Tapi bagaimana dalam lingkungan seperti ini kita nggak mungkin. Nggak mungkin apa Pak? Nggak mungkin bertahan melaksanakan seperti apa yang kita yakini selama ini. Pertama Pak, lam yartabu, tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu.